2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Denny, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Bapak. Baik, Pak Denny juga, saya juga dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Dan pada hari ini kita rencana akan mendiskusikan banyak tentang demonstrasi kontekstual Pak ya, yaitu prasupervisi. Nah, Pak Denny mendiskusikan rubrik observasi percakapan coaching itu sebelum melakukan kegiatannya kita perlu mengetahui dulu Pak ya, bagaimana tahapan-tahapan itu kita lakukan Pak ya, supaya dari satu tahapan ke tahapan berikutnya ada saling keterkaitan Pak ya, khususnya di alur tirta seperti itu Pak ya. Baik. Di sini yang perlu kita perhatikan Pak Denny itu adalah kompetensinya dulu. Berarti ini kecakapan Pak ya. Yang pertama itu keadilan penuh Pak. Nah di sini keadilan penuh kita coba berfokus Pak ya pada alur ya, alur yang akan kita sampaikan ya di dalam coaching tersebut. Kemudian fokus yang kedua kita juga menjadi pendengar yang baik ya. Iya. Siapa Denny? Menjadi Siap. pendengar yang baik ya. Siap Bapak. Siap, baik. Nah, selanjutnya yang kedua Pak, selain kompetensi tadi yang perlu kita ketahui terlebih dahulu, yang kedua adalah itu prinsipnya Pak. Jadi prinsip coaching itu sendiri, apa yang hendak ingin kita capai dalam proses kegiatan coaching itu ya. Yaitu yang pertama Pak Denny itu ada namanya kemitraan Pak. Jadi antara coach dengan coaching ini adalah mitra Pak ya. Mitra semacam klien ya, klien dan coach ya, yang memberikan solusi untuk mengatasi sebuah masalah. Jadi kita membangun dulu kemitraan Pak ya, ini adalah prinsipnya. Yang kedua adalah proses kreatifnya Pak. Proses di dalam kegiatan coaching itu ada kreativitas Pak ya. Ada diskusi dua arah, kemudian ada saling memantik ya, satu bertanya kemudian lainnya menjawab, kemudian begitu juga sebaliknya, seperti itulah diskusi dua arah. Ada keaktifan dari kedua belah pihak Pak ya, saling bertanya dan menjawab. Baik. Dan yang terakhir Pak, yang perlu kita bangun dalam prinsip coaching itu sendiri adalah memaksimalkan potensi Pak. Baik. Memaksimalkan potensi si coachee Pak ya. Utamanya coachee perlu kita maksimalkan, kita berikan ruang bicara yang cukup bebas ya, sehingga dia bisa merenung ya, bagaimana dia mengeksplorasi permasalahannya sendiri dan memberikan solusi pada dirinya sendiri. Nah ini adalah prinsip kita melakukan coaching dengan sejawat pada sisi yang akan kita lakukan ini Pak ya. Baik Pak. Pada ini selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan Pak Denny kiranya. Baik Pak. Potensi coaching yang ingin saya kembangkan itu terkait dengan kompetensi hadir secara penuh Pak. Hadir secara penuh Pak ya. Iya. Agar nanti sesi coaching kita dengan coachee saya bisa fokus mengidentifikasi tujuan dia datang ke kita untuk melakukan sesi coaching Pak. Baik Pak Denny, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya ingin menanyakan kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin Pak Denny lakukan ya, secara spesifik dan yang ingin diobservasi tersebut. Baik Pak. Bagian yang ingin saya observasi secara spesifik itu bagian hadir secara penuh Pak, karena kita sebagai coach dan coach ini satu mitra yang memang kita seutuhnya hadir di ruang percakapan di sesi coaching, karena dengan adanya seperti itu
munculnya proses berpikir dan ide-ide yang cemerlang nanti ya Pak. Baik, bagus sekali Pak Denny. Potensinya yang ingin dicapai. Selanjutnya Pak Denny, saya ingin menanyakan Pak Denny, indikatornya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Denny, sesuai potensi yang akan dilakukan tadi. Baik, tujuan pengembangan saya tentunya Pak masih dengan menggunakan alur tirta, yang mana dimana alur tirta itu nantinya kita bisa membuat alur yang secara sistematik dari tujuan, kemudian adanya identifikasi, dan seterusnya itu membuat rencana aksi, dan yang terakhir nanti ada tanggung jawab dari si coach, sehingga apa yang menjadi keluh kesahnya tertata dengan baik dan bisa dilaksanakan saat nanti setelah sesi coaching ini selesai. Baik Pak Denny, sangat detail sekali jawabannya. Baik, Semoga kegiatan coach pra coaching ini bisa Pak Denny terapkan dalam kegiatan sesi berikutnya, Baik, khususnya coaching dengan rekan sejawat Pak ya, Baik, dengan murid dan seterusnya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak memiliki kekuatan dan kemampuan Pak ya. Terima kasih banyak Pak ya. oke. Sudah direkam? Sudah. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah sudah menyempatkan hadir. Selamat siang Pak Handari. Selamat siang Pak Denny. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Denny sendiri gimana? Alhamdulillah sama Pak, sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan Pak ya. Amin amin. Amin. Baik. Gimana kegiatan hari ini Pak untuk di sekolah? Berjalan seperti biasa sih, tapi ada beberapa hal yang ganjal di hati saya. Di hati. Oke, baik. Sebelum kita sesi coaching, sedikit ya Pak Andori, saya menyempatkan untuk kita hadir sepenuhnya di ruangan ini agar nanti sesi coaching kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Oke. Baik, kalau begitu saya ingin bertanya Bapak terkait dengan sesi coaching hari ini. Dari yang Bapak sampaikan tadi ada sedikit mengganjal tentang kegiatan Bapak di sekolah. Bapak bisa jelaskan sedikit terkait dengan yang mengganjal di hati Bapak tadi. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan Pak ya. Ya, sama-sama. Begini Pak, terus terang saja sebenarnya dalam beberapa pekan terakhir ini saya kok merasa ketika saya mengajar itu seperti hambar begitu ya. Jadi motivasi, terus terang saja motivasi saya untuk mengajar ini turunnya drastis begitu. Baik, begitu Pak ya. Iya. Sangat wajar ya Pak kalau kita sebagai guru. Jadi yang fokus kita hari ini yang kita bicarakan adalah apa yang ingin Bapak capai, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi Bapak dalam mengajar. Betul itu Pak ya? Iya. Ada hal lain yang ingin dicapai Pak selain itu tadi Pak? Iya, jadi saya ingin motivasi mengajar saya itu kembali seperti dulu. Ya, ketika saya awal-awal mengajar itu betul-betul semangat gitu ya, berapi-api gitu ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini menurun, jadi saya ingin mengembalikan semangat saya seperti dulu, bahkan mungkin lebih baik dari itu. Baik. Sehingga semangat saya itu bisa ditularkan ke siswa saya, terutama dalam kelas. Baik Pak ya. Semangat dalam mengajar dan membuat motivasi diri sehingga nanti saat di kelas semangat itu bisa ditularkan baik kepada murid maupun ke rekan sejawat. Iya, ya. benar sih. Baik. Untuk mencapai tujuan itu, marilah kita coba identifikasi Pak ya. Iya. Terlebih dahulu apa yang menyebabkan motivasi Bapak tadi menurun. Kemudian apa yang Bapak rasakan saat mengajar saat ini? Iya,
Jadi terus terang Pak ya, saya merasa bosan sebenarnya. Bosan Pak ya? Iya, bosan dengan materi yang itu lagi gitu. Jadi saya sendiri tidak merasa tertantang dengan materi yang saya ajarkan itu, gitu ya. Baik. Kemudian saya juga merasa kesulitan ya, memotivasi anak-anak untuk lebih semangat lagi belajar dibandingkan hari ini. Baik Bapak, saya mengerti maksud Bapak tadi. Kemudian begini Pak, apakah ada hal-hal lain selain yang Bapak sebutkan tadi? Ya, silakan Mbak menghela napas dulu, kita coba pikirkan baik-baik. Pak Denny, Ya, kita curhat aja dulu ya. boleh Pak, boleh sekali kita. Jadi kita pahami nih, kita sadari bahwa tugas guru itu saat ini luar biasa. Betul. Di samping tugasnya untuk mengajar mendidik anak-anak, guru juga ditugasi dengan setumpuk kewajiban administrasi yang ini membuat saya lelah sebenarnya. Jadi belum lagi berpikir tentang mempersiapkan pembelajaran ya, harus menyelesaikan administrasi. Jadi hal-hal yang seperti ini yang terkadang membuat motivasi saya itu turun. Ya. Wah, luar biasa Pak ya dari Bapak. Apa sampaikan setelah Bapak identifikasi, ternyata memang beberapa tugas tambahan yang membuat kita sedikit terbebani Pak ya. Iya, betul. Baiklah Pak, jika ada beberapa faktor yang menyebabkan motivasi Bapak menurun lah Pak ya, yaitu tadi kebosanan dengan materi, kemudian kesulitan dalam memotivasi siswa, dan ada beban tambahan lah Pak ya. Kita sebagai guru juga tentunya ada beban tambahan Pak ya, yang harus kita selesaikan di saat-saat bersama dengan saat kita mengajar. Baik Pak Handori, berdasarkan apa yang telah kita identifikasi tadi, bagaimana ini menurut Bapak nih cara untuk meningkatkan motivasi lagi nih untuk mengajar nih? Iya. Saya ingin mencoba beberapa hal sebenarnya ya untuk menjaga motivasi saya itu. Baik. Ya. Seperti mencari materi-materi baru yang lebih menantang, gitu ya, lebih menarik, kemudian mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya. Mengajar Pak ya? Ya, bagaimana menarik minat anak, menumbuhkan motivasi ya. Kemudian bagaimana saya bisa mendelegasikan tugas-tugas saya ini kepada orang lain tentunya. Begitu. Ada hal lain Pak yang ingin disampaikan? Saya juga akan mencoba ini Pak. Iya. Saya juga akan mencoba mencari referensi-referensi secara online ya. Kemudian mengikuti seminar-seminar, workshop secara online, dan bertukar ide dengan teman-teman di sekolah. Ini kan alhamdulillah sekarang ada Kombel ya, yang mungkin di situ bisa menjadi wadah saya untuk curhat dengan teman-teman akan masalah yang saya hadapi. Wah, luar biasa Pak. Itu sangat cemerlang sekali dan sangat luar biasa dari ide-ide tadi. Mudah-mudahan beberapa ide Bapak sampaikan tadi bisa Bapak laksanakan dan implementasikan. Nah, kemudian Pak, bagaimana dengan cara memotivasi murid? Motivasi murid ya? Iya, motivasi murid. Ya. Saya akan mencoba metode pembelajaran yang interaktif. Interaktif Pak. Ya, seperti contohnya nih ya, game-game tentang edukasi, ya, diskusi-diskusi kelompok, kemudian proyek-proyek belajar yang sifatnya menantang gitu ya. Oh iya. Dan yang paling penting proyek-proyek yang faktual, artinya itu kehidupan berhubungan dengan kehidupan nyata di lingkungan mereka, begitu. Baik Bapak, jadi ada perubahan metode Pak ya, pembelajaran. Iya. Kemudian ada beberapa hal-hal yang praktik baik, yang interaktif untuk murid tadi Pak ya. Betul. Luar biasa Bapak. Nah sekarang dari tugas tadi ada tugas administrasi. Nah dengan siapa Bapak mendelegasikan tugas tersebut? Tadi kan ada
ke siswa, kemudian ada tambahan dari tugas tambahan kita sebagai Iya. guru itu administrasi. Nah, Iya. bagaimana Bapak mendelegasikan tugas administrasi tersebut? Saya akan berbagi tugas ini sebenarnya dengan meminta bantuan staf tata usaha di sekolah ya. Oh, TU-nya Pak ya? Iya, karena kalau saya meminta bantuan guru, teman sama-sama rekan sejawat itu akan berat. Karena mereka juga tentu memiliki beban yang sama. Baik, Bapak. Gitu. Jadi mungkin saya akan minta bantuan TU untuk membantu proses administrasi saya ini agar lebih ringan. Lebih ringan Pak ya. Baik Pak. Dari rencana yang cukup baik dan sangat luar biasa tadi, bagaimana dengan waktu dan sumber daya yang Bapak perlukan nih untuk melaksanakan rencana aksi tadi ini? Ya, saya akan mencoba mencari ya materi-materi baru di minggu ini ya. Materi baru nih Iya, ini Pak ya? iya. Baik. Saya juga akan mengikuti pelatihan-pelatihan di bulan depan. Baik. Saya lihat itu ada jadwal bulan depan, ada latihan-latihan tentang bagaimana membuat pembelajaran berdiferensiasi dan sebagainya. Itu saya rasa itu menarik dan menantang bagi saya. Gitu ya. Kemudian untuk tugas administrasi saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk mencari solusi kaitannya dengan berbagi tugas tadi dengan tata usaha. Baik Pak. Sangat luar biasa jawabannya, sangat apresiasi sekali. Karena dari beberapa rencana tadi Bapak melaksanakan di minggu ini. Ya. Dan memang secara rencana mendesak dan harus Bapak lakukan kan? Iya, betul. Dan beberapa tadi materi yang Bapak perlukan lagi ada diferensiasinya. Iya. Nah ini menjadi rencana yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa laksanakan Pak ya. Iya. Nah dari beberapa rencana tadi Pak Handori, jadi apa yang menjadi tanggung jawab Bapak dari sesi coaching hari ini? Saya merasa punya tanggung jawab untuk mencari materi-materi yang lebih menantang gitu. Materi baru Ya, Pak ya? materi-materi baru. Kalau materinya sih itu aja ya. Iya. Tapi cara penyampaiannya, metodenya itu lebih menantang tentunya. Betul, Pak. Itu menjadi tanggung jawab saya. Kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan pembelajaran ya, dan berbicara kepada kepala sekolah, berdiskusi dengan beliau tentang beban saya yang kemudian akan saya bagi dengan tata usaha. Baik, luar biasa Pak ya. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi Bapak sampaikan, mengikuti pelatihan, tentunya mencari materi-materi baru dan memiliki metode dan strategi yang baru tentunya Pak Ya, ya, untuk betul. mengaktifkan siswa. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi, apa yang menjadi tanggung jawab saya ini? Iya. Kita memiliki tanggung jawab ya. Iya, betul. Saya coach dan saya Iya, iya. sampean coaching. Iya. Apa yang menjadi tanggung jawab saya nih sebagai coach? Iya, Pak Denny, menurut saya Iya. ya, Pak Denny punya tanggung jawab dalam membantu saya Iya, siap. dalam menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi, gitu ya, Iya. dan mendukung semua proses yang saya lakukan. Baik Bapak. Itu aja Pak. Baik Ya. Pak, terima kasih. Tentunya saya akan selalu siap mendukung Pak Handari dan tentunya ini kegiatan selalu berkelanjutan Pak. Ya, Nanti benar. kita adakan next sesi coaching selanjutnya karena ini 1 minggu, nanti 1 minggu ke depan kita agendakan lagi pertemuan kita tentang mengevaluasi progres sampai mana Pak Handari melaksanakan rencana aksi Iya, tadi. siap. Sekali lagi saya terima kasih. Sebelum saya tutup, apa ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan nih? Untuk hari ini sepertinya cukup ya. Cukup Pak Tapi ya? untuk besok-besok nggak tahu ya. Ya siap Pak. Kalau memang nggak sempat hari ini bisa nanti japri saya kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Denny. Ya, baik, terima kasih sekali lagi atas sesi coaching hari ini dan terima kasih kehadirannya Bapak. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bermanfaat untuk diri kita bersama Pak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali Pak Denny pada sesi coaching pasca kegiatan Pak ya. Pada sesi kedua tadi yang sudah Bapak lakukan bersama sejawat. Bagaimana Bapak hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah Pak sehat dan luar biasa sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Nah, kita langsung saja Pak ya ke rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual ini tentang pasca supervisi Pak ya.
Baik. yang mana Bapak itu sudah melakukan coaching ya dengan sejawat. Mungkin Bapak banyak sekali menemukan hal-hal baru, ide-ide baru Pak ya. Bagaimana strategi atau metode untuk melakukan eksplorasi tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh klien kita Pak ya, atau coach kita. Nah, itu cukup panjang jadi sudah dilakukan. Nah, sekarang saya lanjut saja Pak Denny. Ya. Pasca supervisi ini saya ingin menanyakan Pak Denny begini. Apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching? Apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan dalam sesi tadi? Silakan Pak Denny. Baik, indikatornya saya sudah mampu menerapkan alur sesuai dengan alur tirta, Pak. Artinya alur tirta ini kita tidak boleh tumpang tindih antara tanggung jawab dan tujuan, yang dimana alur ini sangat menurut saya Pak ya, sangat luar biasa, sehingga saya bisa menggali terutama di bagian edifikasi, menggali ide-ide atau menggali permasalahan yang coach saya hadapi saat sesi coaching tadi. Dengan adanya alur tirta dari tujuan, kita harus mengetahui tujuan apa saat sesi ini. Tadi tujuannya ialah menjadi memotivasi saat mengajar. Dia turun Pak, jadi bagaimana dia meningkatkannya. Dan di saat identifikasi, di situ saya menggali apa permasalahan yang dialami coach saya tadi Pak. Kemudian tanggung jawab dia rencana aksi. Jadi tirta itu tujuan, identifikasi, rencana aksi. Rencana aksi luar biasa Bapak tadi Pak. Bapak Hondori tadi kalau tidak salah, coach saya tadi, dan luar biasa aksi-aksinya dijabarkan dengan sangat baik, kemudian dan secara sistematis teruntut sekali untuk dia. Memang dari beberapa yang disampaikan sangat masuk untuk kegiatan memotivasi dan pengajaran. Dan yang terakhir adalah tanggung jawabnya Pak. Bagaimana dia konsisten melaksanakan tadi dan memiliki tanggung jawab, sehingga kita sebagai coach tadi hanya mentoring saja, monitoring bagaimana progresnya sampai mana tujuannya sudah dilaksanakan. Begitu. Baik, jawaban Pak Denny cukup detail ya terkait dengan alur tirta ini, mana mengaitkan antara tujuan sampai di akhir tadi ya. Iya, tanggung jawab. Di tanggung jawabnya. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Selanjutnya ke bagian ketujuh Pak. Saya ingin menyampaikan catatan hasil observasi Pak yang sudah Bapak lakukan tadi. Baik, Pak. Bersama rekan sejawat. Iya, mohon bimbingannya Pak. Nah, di sini hasil observasi yang berbasis data Pak ya, bebas dari penilaian dan asumsi, kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan Pak ya. Nah di sini tadi Pak Denny sudah memulai menyapa ya teman sejawat, menanyakan kabar. Kemudian Pak Denny dengan bahasa tubuhnya saya lihat juga sudah mencoba berusaha menghadirkan suasana nyaman Pak ya kepada koci Pak ya, dengan bahasa tubuh Bapak. Baik. Kemudian dengan mendengarkan penuh juga apa yang dikeluh kesahkan itu sudah dapat Pak ya, sudah ada tadi pada latihan sesi coaching tadi. Nah kemudian coach juga, Bapak juga menanyakan bagaimana motivasi coach untuk melakukan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Bapak menanyakan seperti itu. Kemudian coach merasa termotivasi ya, untuk memperbaiki cara mengajar yang selama ini mungkin terdapat berbagai permasalahan yang ada di kelas coach begitu Pak. Bapak sudah menanyakan itu cukup bagus Pak. Ini sesuai dengan alur dan tujuan Pak ya. Kemudian yang kedua identifikasi Pak ya. Iya. Bapak juga sudah melakukan proses identifikasi Pak ya melalui alur tirta dengan menanyakan kepada coach bahwa apa sih berbagai persoalan yang ada pada coach. Kemudian selanjutnya di pertanyaan berikutnya Bapak menanyakan ulang ini untuk memancing, maksudnya memantik ya sebenarnya agar coach ini bisa menumbuhkan ide-ide baru, dari artinya dia bisa melakukan eksplorasi permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Bapak tadi mengulanginya begini, Bapak menanyakan yang kedua kalinya bahwa
motivasi apa yang ingin Bapak capai. Nah ini sudah masuk ya Pak ya di proses identifikasi itu sendiri. Berikutnya adalah ide-ide yang disampaikan oleh Koci tadi, termasuk referensi dari internet, kemudian melakukan kegiatan kombel, kemudian mengikuti pelatihan. Ini salah satu strategi yang dimunculkan oleh Koci ya berdasarkan pertanyaan Bapak tadi. Berikutnya Pak, Bapak juga sudah masuk ke identifikasi R apa? Lupa saya R apa Pak ya? Rencana ya. Nah, Bapak sudah menanyakan siapa saja yang ingin dilibatkan. Jadi dalam rencana Koci tadi ingin melibatkan siapa saja. Coach tadi sudah menanyakan kepada Koci. Nah, ini sudah masuk dalam alur sehingga Koci menjawab mengikuti berbagai pelatihan dan metode berlatih dan melakukan metode belajar kekinian seperti itu modelnya. Kemudian dengan mengajak rekan sejawat, mengajak ekosistem sekolah untuk berkolaborasi seperti itu. Jawaban Koci tadi ini sudah masuk di alur rencana Pak ya. Dan terakhir Bapak menanyakan tanggung jawab kepada Koci, bagaimana Bapak mempertanggungjawabkan kegiatan dalam 1 minggu ke depan gitu Pak ya tadi. Nah, kemudian Koci menyampaikan akan menyajikan model baru dan bekerjasama dengan ekosistem sekolah. Saya kira apa yang disampaikan oleh apa yang dirancang kerangka berpikir alutsista yang Pak Denny rancang ini semuanya sudah masuk dalam kerangka alutsista Pak berdasar pengamatan saya tadi. Nah, mudah-mudahan Pak Denny bisa menerapkan kegiatan coaching ini lebih bersemangat lagi Pak ya ke depannya. Baik Pak, yang terakhir mungkin saya ingin menanyakan ini kompetensi apa lagi Pak yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching barusan yang dilakukan sama rekan sejawat, kira-kira apa lagi yang ingin Bapak kembangkan lagi kompetensi diri Bapak? Baik, yang saya ingin kembangkan Pak ya, sesuai dengan kompetensi coaching yang kita sudah pahami, tentunya ada dua yang masih saya ingin kembangkan. Yang pertama itu tentang kita mendengar secara aktif Pak. Karena di balik kompetensi tersebut saya rasa kita tidak cukup hadir saja, tetapi juga kita mendengar sekaligus bisa merespon apa yang menjadi permasalahan atau kesah si coach kita. Tentunya hadir dan mendengar itu suatu koneksi yang sangat bagus, karena kita nanti bisa menunjukkan yang kompetensi 3, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dari hasil mendengar dan hadir penuh tadi Pak. Nah, pertanyaan berbobot itu pun kompetensi 3 yang harus saya kembangkan, yang hadir ketika saya mendengar aktif tadi Pak. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang harus saya hindari, kemudian ada beberapa hal-hal yang sifatnya saya tendensi itu harus saya buang. Nah, ini yang harus saya tingkatkan lagi dan saya gali lagi, terutama mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena saya masih belajar sampai detik ini untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach kita, kepada saat kita coaching kepada coach kita. Karena saya rasa pertanyaan berbobot ini sampai detik ini pun saya belum bisa menemukan cara jitu membuatnya. Ya tadi itu, hanya mungkin kita nanti menghadirkan topik-topik itu yang muncul dari si coach, sehingga kita bisa menampilkan atau menanyakan pertanyaan berbobot dari topik yang dihadirkan si coach tadi. Jadi bukan kita yang tanya apa, dia yang munculkan. Mungkin begitu Pak. Iya. Baik, penjelasan Pak Denny cukup panjang sekali ya, dan semuanya sudah memenuhi yang faktor-faktor yang diinginkan, yaitu yang pertama kompetensinya, kemudian prinsipnya Pak ya, semuanya sudah masuk di dalam kegiatan tadi. Dan terima kasih Pak, mudah-mudahan Bapak sama-sama bisa terus berlatih Pak ya. Untuk pengembangan diri Bapak, baik melalui workshop atau kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh sekolah, sehingga kedepannya kita bisa menjadi coach yang baik sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita inginkan Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak, terima kasih bimbingannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.